Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini saya Afan Fauzi, NIM 34021902990, kelas manajemen karyawan B, akan membahas mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, di mana pada pertemuan ketiga ini Sistem Informasi Manajemen ini membahas tentang standar operasional prosedur. Adapun tugas yang diberikan pada pertemuan ketiga ini, kita diminta untuk mengetahui apa itu SOP dengan 3 pendapat ahli, manfaat, fungsi, dan tujuan organisasi harus selalu membuat SOP, dan membuat 5 buah SOP berkaitan dengan pengelolaan perusahaan dengan menggunakan lambang-lambang flowchart yang sesuai. Untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan hasil pekerjaan yang saya kerjakan. Nah, pada poin A, kita diminta untuk menjelaskan apa itu SOP dari 3 pendapat ahli. Saya mengambil 3 pendapat ahli. Yang pertama dari Sailendra 2015, di mana SOP ini merupakan panduan yang digunakan untuk memastikan kegiatan operasional organisasi atau perusahaan berjalan dengan lancar. Yang kedua, Insani 2010, di mana SOP atau standar operasional prosedur ini adalah dokumen yang berisi serangkaian instruksi tertulis yang dilakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi perkantoran yang berisi cara melakukan pekerjaan, waktu pelaksanaan, tempat penyelenggaraan, dan aktor yang berperan dalam kegiatan tersebut. Yang ketiga, menurut Mukijed 2008, SOP adalah urutan langkah-langkah atau pelaksanaan kegiatan di mana pekerjaan tersebut dilakukan berhubungan dengan apa yang dilakukan, bagaimana melakukannya, bila mana melakukannya, di mana melakukannya, dan siapa yang melakukannya. Pada poin B, ada beberapa tugas di mana kita diminta untuk manfaat, tujuan, dan fungsi ya. Manfaat SOP sendiri bagi perusahaan itu untuk membantu proses kinerja perusahaan menjadi lebih efektif dan efisien. Nah, agar tidak terjadi persimpangan yang berarti, atau jika terjadi penyimpangan tersebut, itu dapat segera ditelusuri penyebabnya. Dengan tujuan organisasi SOP sendiri itu, yang pertama menstandarisasikan hasil pekerjaan, mencapai hasil pekerjaan yang efektif dan efisien, pedoman kerja seluruh karyawan termasuk pekerja dan atasan dapat digunakan sebagai parameter penilaian mutu, mengurangi resiko terjadinya kegagalan suatu pekerjaan sebagai dokumen acuan jika terjadi kesalahan atau malpraktik, untuk mendeskripsikan alur, tugas, dan wewenang masing-masing pihak terhadap pekerjaan, dapat digunakan sebagai pelatihan pegawai baru. Untuk fungsi dari SOP sendiri itu sebagai dasar hukum jika terjadi kesalahan praktek atau kesalahan pekerja, penyimpangan, dan malpraktik. Lalu sebagai bahan mengevaluasi hambatan atau kesulitan yang muncul sebagai pedoman kerja yang dapat memacu kedisiplinan pegawai atau pekerja dalam melaksanakan pekerjaannya atau tugasnya. Pada poin C, kita diminta untuk membuat 5 buah SOP yang berkaitan dengan pengelolaan perusahaan dengan menggunakan lambang-lambang flowchart yang sesuai. Yang pertama, di sini saya membuat SOP penerimaan bahan baku di gudang, di mana meliputi dimulainya terima bahan bakunya, cek, pembuatan laporan hasil pengecekan jika tidak diterima, tidak sesuai ya bahan bakunya atau ganti barang dan lain-lain sampai selesai. Yang kedua, saya membuat SOP bagian quality control, di mana quality control ini ada pemeriksaan kualitas barang, persetujuan manajer produksinya, hingga proses selanjutnya setelah quality control gitu. Yang ketiga, saya membuat SOP tentang pembayaran hutang, di mana adanya faktur invoice dan faktur pajak ini menjadi proses pengajuan hutang dengan persetujuan manajemen keuangan, persetujuan direksi, proses transfernya, dan sampai kirim transfer
hingga arsipnya. Yang keempat, itu saya membuat SOP penyimpanan barang hasil produksi di gudang. Ada dari laporan bagian produksi sampai dengan kartu persediaan barangnya ya. Lalu yang kelima, yang terakhir, saya membuat SOP pemeliharaan mesin dan peralatan produksi, di mana pemeliharaan mesin ini adanya pemeriksaan mesin, mulai dari kondisinya bagus atau tidak, ya, pengajuan dan pengeluaran kasnya, faktur pengeluaran kas, hingga proses pengeluaran kas dalam pemeliharaan mesin dan alat-alat perusahaan ya. Baik, untuk itu kita juga diminta untuk menjelaskan salah satu dan membuat SOP yang tadi sudah saya memilih satu di antara 5 tersebut menggunakan flow chart. Untuk itu mari kita simak kelanjutannya. Nah, di sini saya sudah membuat SOP dengan menggunakan flowchart, di mana dari kelima tersebut saya memilih penyimpanan barang hasil produksi di gudang. Nah, dengan tujuan SOP tujuannya penyimpanan barang hasil produksi di gudang ini bertujuan untuk memberikan pedoman dan panduan kegiatan penyimpanan barang barang jadi ke gudang agar berjalan lancar dan barang tersebut tetap terjaga kuantitas dan kualitasnya, di mana alat dan bahannya jika penyimpanan barang hasil produksi ini adanya gudang persediaan, alat pengangkut dan pengiriman barangnya. Dengan unit kerjanya ini ada pada bagian produksi dan bagian gudang. Dan tahapan-tahapannya atau laporan-laporan yang digunakan itu adanya laporan produksi jadi, produk jadi, lalu adanya kartu persediaan barang dan kartu penghitungan barang, di mana proses pertama itu ada pada bagian produksi. Laporan yang setelah selesai di bagian finishing ini dilakukan atau diberikan kepada bagian produksi untuk ditelaah lagi laporannya, lalu setelah selesai direview oleh manajer produksinya. Jika disetujui oleh manajer produksi, lalu laporan tersebut di ACC untuk kedua kalinya, untuk pertama, dan dicek lagi. Jika di ACC laporan barang jadi tersebut itu akan diserahkan kepada bagian gudang, di mana pihak gudang pun mengecek laporan produksi jadi tersebut untuk diperiksa dan diperhitungkan fisiknya. Apabila fisik dan barang tersebut sudah sesuai standar kualitasnya, maka barang tersebut akan disimpan dan diupdate persediaannya di gudang. Sehingga dalam kartu perhitungan persediaan dan kartu persediaan barangnya ini akan terus diupdate. Gitu. Nah, penyusunan barang di gudang ini disusun berdasarkan tipe barang dan tanggal penerimaan barang. Mungkin sekian dari saya penjelasan tentang standar operasional prosedur. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.